politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan berdasarkan ideologi dan dasar hukum negara tersebut. Partai politik memiliki peran yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Partai politik bahkan menjadi salah satu penentu keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Menurut para ahli, definisi partai politik ada beberapa. Yang pertama, ikhlasul amal. Menurut ikhlasul amal, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik yang dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi berbagai tindakan pemerintah. Kedua, Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan yang memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Ketiga, Robert Huxon. Robert Huxon mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol dan kekuasaan pemerintah melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. John Aldrich. Partai politik adalah koalisasi terlembaga yang telah mengadopsi aturan, norma, dan prosedur yang bertujuan untuk merebut menggunakan jabatan politik. Kelima, Anthony Don berpendapat partai politik adalah koalisasi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Fungsi partai politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dworkin, ia menjelaskan bahwa peran utama dalam partai politik itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, memberikan jembatan institusional antara warga negara dan pemerintah. Yang kedua, menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat, pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu. Yang ketiga, jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik. Sementara, menurut Amin Ibrahim, mengenai peran parpol yang paling utama peran sebagai mediator antara konstituennya atau masyarakat pada umumnya untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur politik. Yang kedua, bentuk peran tersebut dapat saja dengan mengaktifkan fungsi-fungsi tersebut di atas secara nyata atau aksinya, seperti aksi partisipasi politik. Atas dasar keterikatan antara fungsi dan peran tersebutlah banyak pendapat yang tidak membedakan antara peran dan fungsi partai politik, tetapi menyatukan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Sistem kepartaian di seluruh dunia memiliki 3 sistem. Yang pertama, sistem partai tunggal, yang kedua, sistem dui partai, dan yang terakhir, sistem multipartai. Sistem kepartaian di beberapa negara dan penjelasannya. Yang pertama, ada sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal digunakan untuk parpol yang hanya satu-satunya di dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal ini hanya memiliki satu partai dengan memegang kekuasaan atas militer dan pemerintahan. Selain itu, sistem ini juga menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan rakyatnya. Sistem partai tunggal ini sudah banyak dianut oleh beberapa negara seperti negara Afrika, Eropa Timur, dan Tiongkok. Yang kedua, ada sistem dui partai. Sistem dui partai yaitu adanya 2 parpol atau adanya beberapa parpol. Peranan dominan dari 2 parpol dalam satu negara. Tapi saat ini, sistem dui partai hanya sedikit negara yang menggunakan sistem tersebut. Contoh negara yang menggunakan sistem tersebut adalah negara Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Yang ketiga, ada sistem multipartai. Sistem ini berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem ini mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan sistem dui partai. Sistem kepartaian yang dipakai Indonesia adalah multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit 2 partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik. Multipartai di Indonesia
Indonesia ini yaitu proses berjalan program pemerintah kurang efektif. Pemerintah selalu dalam kondisi tidak stabil dan mengurangi fungsi nasionalisme negara. Kelemahan lainnya adalah cenderung lamban dan melakukan pengembangan pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro dan belum pernah melahirkan negara superpower. Terlepas dari kekurangan sistem ini juga memiliki kelebihan, yang mana pengaruh sistem multipartai di Indonesia tersebut memberikan banyak alternatif pilihan untuk warga negara. Partai politik lebih banyak melakukan kontrol sosial dan setiap individu mempunyai kesempatan untuk memimpin partai politik. Klasifikasi partai politik. Yang pertama ada partai massa. Partai massa adalah partai yang mementingkan jumlah dan fungsi anggotanya. Partai yang selalu mendasarkan kekuatan pada jumlah anggotanya dan interaksi sama anggota agar lokal. Yang kedua ada partai kader. Partai kader yaitu partai yang mementingkan sifat, loyalitas, dan disiplin anggotanya. Karena ini memerlukan penyaringan yang ketat dan akan diberi sanksi partai apabila melanggarnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pasal 1 ayat 1 mengatakan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 Ayat 1, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Ayat 1A, partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Ayat 1B, pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Hubungan antar politik dan hukum terdapat 3 asumsi yang mendasar. Yang pertama yaitu hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Yang ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain. Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Jika kita bicara kedua subsistem di atas, yaitu politik dan hukum, dalam konteks dewasa ini, maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Muhammad Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik, artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Jadi dapat disimpulkan yaitu secara umum partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu pemerintahan. Dalam kepartaian dunia sendiri ada yang namanya 3. Yang pertama tunggal partai, yang kedua adalah dui partai, dan yang ketiga adalah multi partai. Sekarang ini Indonesia menganut yang namanya multi partai, yang mana keanekaragaman dalam masyarakat, suku, bangsa, dan ras. Jalan juga kan? Iya, Julianya